ini saya Komang Septia Saraswati dari kelas 10 akan mempresentasikan tentang karya duplikasi saya. Jadi saya menduplikasikan mug. Ini barang aslinya dan ini mug yang saya buat. Ini duplikasi yang saya buat. Jadi seperti ini. Jadi dimulai dari pengertian karya duplikasi. Nah, karya duplikasi itu adalah suatu karya yang dibuat untuk meniru yang asli dan dibuat semirip mungkin, bahkan hingga detail-detail kecilnya. Jadi, jika ada di barang aslinya itu misalnya noda atau goresan, jadi di karya duplikasi yang dibuat maka harus ada noda dan goresan tersebut dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, warna yang sama. Nah, kemudian saya membuat karya duplikasi ini, saya membutuhkan alat dan bahan. Pertama, alatnya itu ada clay, ada air, ada mug, ada plastik, ada penggaris, gunting, garpu, cat akrilik, kuas, dan pensil. Jadi prosesnya pertama siapkan alat dan bahan. Lalu kedua, letakkan clay dalam plastik, lalu giling clay dan potong sesuai dengan diameter mug. Nah, diameter mugnya itu yang ini. Kemudian giling sisa clay lagi, lalu potong persegi panjang sesuai tinggi mug yang asli. Jadi persegi panjang itu nanti akan menjadi badan mugnya. Lalu gunakan air untuk meratakan rekatan tadi agar rapi. Jadi sebelum menggunakan air, di diameternya ini kita beri tekstur biar nanti waktu direkatkan antara badan dan diameternya itu dia bisa menyatu dengan rekat. Lalu ada buat gagang mug dengan clay dan buat agak tebal dan agak oval. Lalu buat seperti payung pada dua sisinya dan rekatkan pada badan mug dengan air. Jadi setelah kita buat memanjang gagang mugnya, lalu kita buat seperti payung pada kedua sisinya dan rekatkan pada badannya agar dia menempel. Lalu kedua ada kendala dan solusinya. Pertama, kendala saya yaitu pertama kali menggunakan clay. Jadi ini adalah karya seni pertama saya yang dimana saya menggunakan clay di dalamnya. Nah, solusinya yaitu saya meminta contoh atau bagaimana atau solusi tentang bagaimana menggunakan clay dengan baik dan benar. Jadi saya minta tolong teman yang sudah berpengalaman dalam menggunakan clay. Lalu yang kedua yaitu menyatukan claynya agar rekat. Jadi pertama kali itu saya bingung bagaimana merekatkan antara badan dan diameternya ini karena saya sudah coba berkali-kali tapi tidak bisa menempel. Nah, solusinya itu saya meminta bantuan dari teman dan teman itu ngajarin saya kalau mau rekatkan clay, dia itu harus diberi tekstur dan ada bantuan air agar dia rekat. Lalu selanjutnya ada kemiripan, keawetan, dan kerapihan. Menurut saya karya saya ini sudah cukup mirip karena dari tingginya sudah mirip, diameternya saya buat semirip mungkin, dan itu menurut saya poin kemiripannya. Lalu gambarnya juga menurut saya sudah lumayan mirip. Lalu keawetan, dimana saya menggunakan bahan dasar clay yang merupakan tanah liat, dan menurut saya clay ini kalau sudah kering dia cukup kuat dan keras, jadi menurut saya ini juga sudah cukup awet. Lalu ada poin kerapihan. Kerapihan saya di barang clay ini yaitu ada di bagian yang merekatkan satu sama lain antara badan dan diameter ini. Jadi saya menggunakan air sebagai penolong buat merapikan rekatan tersebut, dan menurut saya ini sudah cukup rapi. Jadi pertama kesimpulan saya adalah saya tahu apa itu barang duplikasi. Nah, jadi barang duplikasi seperti yang disebutkan tadi membuat semirip mungkin dengan barang aslinya, bahkan hingga detail kecilnya. Lalu saya juga belajar untuk mampu mengaplikasikan teori yang saya pelajari. Nah, setelah itu saya juga belajar tidak gampang menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik. Jadi dalam project ini saya menarik kesimpulan bahwa emang semua itu nggak gampang. Jadi kita harus berusaha untuk terus melakukannya dan akan melakukan yang terbaik. Lalu refleksi saya adalah bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan dalam tugas ini. Jadi saya nggak nyangka kalau saya bisa bikin kayak gini, ya walaupun menurut
banyak orang ini masih kurang, tapi menurut saya ini sudah bentuk kerja keras saya, dan saya bersyukur atas Tuhan tentang kemampuan saya di bidang ini. Lalu ada tugas duplikasi, bukan berarti 100% sama dengan aslinya, tapi pasti ada sedikit miss yang dilakukan, karena bahkan saudara kembar pasti memiliki perbedaan. Jadi kita dalam membuat duplikasi pasti ada perbedaan yang mungkin kecil, sangat kecil bagi banyak orang dan tidak kelihatan mungkin, tapi di situ tetap ada perbedaan. Jadi memang nggak sempurna itu nggak apa-apa, nggak sempurna kayak mirip banget gitu nggak apa-apa. Nah, kemudian ada kagum kepada Tuhan yang mampu memberikan kemampuan setiap orang, contohnya dalam karya duplikasi. Jadi Tuhan itu pasti maha kuasa hingga dapat memberikan talent kepada orang-orang yang mungkin sudah sangat ahli di dalam bidang duplikasi, dan saya sudah melihat beberapa contohnya dan itu sangat-sangat mirip. Mungkin dengan mata telanjang tidak ada miss, tapi itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat mirip bagi saya. Jadi menurut saya itu adalah kesimpulan refleksi yang bisa saya sampaikan. Kiranya dari tugas project duplikasi ini saya dapat mengembangkan apa yang saya bisa, dan saya dapat memberikannya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.